keempat. Di halaman 23-nya ada buang air kecil dan besar. Silakan ditanyakan aja ke guru-gurunya gitu ya, mengenai ada buang air kecil dan besar, atau kita bacain aja. Ada buang air kecil dan besar. Yang pertama, sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk kakus dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar. Sebab sesuatu yang mulia hendaklah dimulai dengan kanan, dan sebaliknya setiap yang hina dimulai dengan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah berkata-kata selama di dalam kakus. Maksud kakus itu WC. Bedakan antara WC dan tempat wudhu gitu ya, agar enggak keliru paham. Jadi yang kedua, janganlah berkata-kata selama di dalam kakus, kecuali berdoa di kala masuk kakus. Sebab apabila Rasulullah SAW masuk kakus, beliau mencabut cincin beliau. Yang di cincinnya itu berukir Muhammad Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Hibban. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah memakai sepatu perompah atau sejenisnya, karena Rasulullah SAW apabila masuk kakus, beliau memakai sepatu. Ini riwayat Baihaqi. Dan sepatu di sini jangan dibayangkan kayak sepatu yang biasa dia pakai kita sekolah, kita jalan-jalan, kita ke gunung, kita pakai motor. Bukan sepatu yang begitu, bukan. Maksudnya kalau di kita malah pakai sandal aja gitu. Jadi adab yang ketiganya pakai sandal gitu kalau mau buang air kecil atau besar. Yang keempat, adab yang berikutnya, hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya, supaya jangan mengganggu orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan berkata-kata selama di dalam kakus, kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. Sebab Rasulullah melarang yang demikian. Riwayat Hakim. Yang keenam, jangan buang air kecil atau besar di air yang tenang, kecuali apabila air tenang itu banyak menggenanginya seperti tebat. Maksudnya apa? Tebat itu bendungan. Pokoknya Rasul melarang aja kamu ngompol di air yang enggak mengalir gitu. Ini riwayat Muslim. Yang ketujuh, jangan buang air kecil atau kencing di lubang-lubang tanah, karena kemungkinan ada binatang yang akan tersakiti dalam lubang itu. Dan Rasulullah melarang demikian. Riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, jangan buang air kecil dan besar di tempat pemberhentian, karena mengganggu orang-orang yang berhenti. Ini 8 poin adab buang air kecil dan besar. Penjelasan lengkapnya bisa oleh siapa aja, mungkin di buku yang lain gitu, poin-poinnya bisa banyak gitu. Langsung ke berikutnya, wudhu. Wudhu mengambil air untuk sholat. Di sini tertulisnya begitu. Langsung perintah wajib wudhu bersama dengan perintah wajib sholat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun Hijriah. Maksudnya perintah wajib wudhu ini saat Nabi masih berada di Mekah gitu, belum hijrah ke Madinah, belum. Karena hitungan tahun Hijriah itu dihitung saat Nabi hijrah ke Madinah gitu, baru dihitung, baru masuk hitungan gitu. Sementara perintah wajib wudhu ini bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum Hijriah. Berarti posisi Nabi masih di kota Mekah.
Langsung ada firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-Maidah ayat 6. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu, basuh sampai ke siku langsung, dan sapulah kepalamu langsung, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah. Nanti penjelasan ini gitu ya diperjelas di rukun wudhu atau fardu wudhu gitu. Sekarang kita ke syarat-syarat wudhu aja dulu ya. Syarat-syarat wudhu di sini ada 5 poin. Kalau dalam Safinah ada 10. Ada perbedaan ya. Di sini buku ini 5, di Safinah ada 10. Tapi perlu diingat, terjadinya perbedaan di sini atau adanya perbedaan di sini bukan berarti penulis dalam buku ini nggak tahu yang 10 gitu. Maksud beliau penulis dalam buku ini dengan 5 keadaan ini gitu ya, seseorang masuk kepada syarat wudhu gitu. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat dengan air yang suci dan menyucikan, yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu syarat wudhu yang ada di buku ini gitu. Maksudnya dengan 5 ini seseorang masuk gitu. Keadaan seseorang yang memiliki 5 keadaan ini sah gitu wudhunya, bisa masuk sah wudhu gitu. Jika kurang maka nggak masuk syarat gitu, nggak masuk syarat. Yang pertama, syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Jadi non muslim nggak masuk syarat. Lalu jika non muslim pengen masuk kepada syarat wudhu, yang mesti masuk Islam dulu gitu. Dan syarat masuk Islam itu cuma 2, yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah gitu, dia muslim gitu. Kalau ikrar 2 kalimat syahadat, dia muslim gitu. Cuman kalau udah masuk muslim, kalau udah menjadi muslim gitu ya, masuk Islam, maka berlaku rukunnya gitu. Rukun Islam yang 5 berlaku, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu. Berlaku bagi seorang muslim gitu. Lalu masih mengenai muslim ya, seorang muslim itu nggak ada istilah harus disahadatan lagi gitu. Seorang muslim nggak ada istilah harus disahadatan lagi gitu. Kalau dia muslim ya muslim gitu. Karena dalam Islam nggak ada istilah disahadatan lagi gitu. Yang ada adalah kita muslim harus bersyahadat gitu. Dan bentuk syahadatnya itu bisa dalam bentuk dzikir, sholat, zakat, puasa, haji, mengkaji Quran, ya, mengerjakan amar ma'ruf gitu ya. Masuk kepada amalan bersyahadat gitu. Jadi nggak ada istilah disahadatan lagi gitu. Kalau udah muslim ya muslim. Kalau udah muslim maka masuk kepada syarat wudhu yang pertama, yaitu Islam gitu. Mengapa non muslim nggak masuk gitu kepada syarat wudhu? Karena wudhu itu adalah
ibadah yang membutuhkan atau yang harus pakai niat, gitu. Berbeda dengan membersihkan najis gitu. Kalau untuk membersihkan najis nggak pakai niat saya membersihkan najis lillahi ta'ala, nggak pakai itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk wudhu mesti pakai lillahi ta'ala, nawaitu rab'an hadasil asgari pardo lillahi ta'ala gitu. Mesti pakai itu gitu, pakai niat. Karena orang non muslim nggak percaya kepada Allah atau nggak mengakui adanya Allah, maka lillahi ta'ala itu bagi mereka ya nggak penting gitu. Berbeda dengan seorang muslim. Kalau seorang muslim lillahi ta'ala itu jadi identitas gitu. Lillahi ta'ala itu bentuk bentuk ridhonya dia gitu. Bentuk penghambaan dia gitu, bisa gitu juga ya. Lillahi ta'ala itu bentuk penghambaan dia, nyata-nyata dia itu seorang hamba gitu. Itu syarat wudhu yang pertama gitu, yaitu Islam gitu. Yang kedua mumayyiz. Kalau bisa pinah watamyizu, kedua tamyiz. Tamyiz itu seorang anak, contoh seorang anak dikasih ini makanan, ini kotoran gitu ya. Ketika si anak bisa membedakan makanan harus dimakan, kotoran nggak boleh dimakan, nah udah masuk kepada tamyiz gitu, atau mumayyiz gitu. Berbeda kalau anak yang belum mumayyiz, dia belum bisa membedakan mana makanan, mana kotoran gitu. Atau contoh mumayyiz, jika anak kecil membandel langsung oleh orang dewasa, jangan berisik, lalu anak itu diam gitu. Udah ini dia masuk ke mumayyiz gitu. Nah kalau udah mumayyiz masuk kepada syarat wudhu gitu, dalam arti boleh berwudhu gitu. Di sini tertulis wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Maksudnya kalau anak kecil belum bisa membedakan ini makanan, ini kotoran, ya belum bisa masuk pada kategori niat gitu, atau belum bisa dia juga belum bisa mengontrol pikirannya gitu, maka tidak masuk kepada syarat wudhu gitu jika belum tamyiz atau belum mumayyiz gitu, karena nggak bisa mengontrol gitu mana baik mana buruk gitu. Itu syarat yang kedua. Masuk yang ketiga di sini ditulis wanaqou. Kalau saya biasa dulu belajar gitu ya, wanikou jengkatilu kudu bersih gitu, atau wanikou keadaan kitanya harus suci, anil haidi dari haid, wanifas dan nipas. Haid dan nipas ini untuk
perempuan gitu. Kalau untuk laki-laki gitu ya, maksudnya keadaan kitanya nggak berhadas besar. Kalau berhadas besar ya mesti mandi, mesti mandi wajib. Apa itu gusli bihadasil akbari fadlillahi ta'ala. Rukunnya gitu untuk mandi wajib, satu niat, kedua ngarataan sakabe badan dengan air gitu. Jika mandinya di empang gitu, kalau dulu kan suka ada empang gitu. Kalau kita mau mandi wajib, niatnya itu gitu, ketika loncat dari darat pas kena air, di waktu itu pakai niat gitu. Udah kembali ke yang ketiga ya. Intinya yang ketiga ini keadaan kitanya nggak berhadas besar gitu. Kalau berhadas besar maka nggak masuk kepada syarat wudhu, tapi harus mandi gitu. Mandi gede, mandi untuk menghilangkan hadas gede besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati wa an ma wa dan an ma harus bersih. Dan yang keempat, harus bersih ma dari perkara yamna'u yang menghalangi usulal ma'i datangnya air ilal basyarati pada kulit. Jadi kalau dilihat di sini gitu ya, ada air, ada anggota wudhu. Nah, untuk anggota wudhu gitu, atau di sini basyarati kulit, di kulit kita jangan ada yang menghalangi gitu. Umpama di kulit kita ada getah gitu, otomatis karena ada getah, si air itu nggak sampai ke kulit atau ke anggota wudhu gitu. Dan jika air nggak sampai ke anggota wudhu, maka nggak termasuk syarat gitu. Jadi bagaimana untuk masuk kepada syarat wudhu? Si yang menghalangi kulit kita itu mesti dibersihkan dulu gitu, di bagian anggota yang termasuk anggota wudhu gitu. Intinya wa amma yamna usulal ma'i il basyarati, dan keadaan kitanya harus bersih dari yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu gitu. Itu yang ke 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ke 5. Wa alla yakuna ala udwi ma yughayyiru ma. Di sini diartikan wa alla yakuna, dan gak boleh ada ala udwin karena anggota, maksudnya gak boleh ada gitu di anggota wudhu ma perkara yughayyiru ma i yang merubah keadaan air. Maksudnya di anggota wudhu kita, di wajah kah, di tangan kah, di kepala kah, di kaki kah,
jangan ada benda yang dapat merubah keadaan air. Umpama di tangan kita ada lumpur, langsung saat berwudu kan airnya kan sedikit gitu ya, otomatis ketika membasuh tangan si air yang sedikit bercampur dengan lumpur gitu, otomatis air yang suci itu berubah. Yang tadinya air suci mensucikan, karena bercampur dengan lumpur maka keadaan airnya enggak mensucikan gitu. Karena di rumus air yang lalu gitu ya, di rumus air yang sedikit gitu, jika dua benda suci bercampur maka hukumnya jadi tidak mensucikan. Ya contohnya ini air, ini lumpur. Ketika air dan lumpur bercampur maka jadi tidak mensucikan. Di sini juga sama, di anggota wudhu kita jangan ada benda apalagi najis gitu yang dapat merubah keadaan air gitu. Bisa dipahami ya. Intinya jangan ada lumpur. Kalau ada lumpur ya bersihkan aja dulu lumpurnya gitu. Jangan dulu diniatan wudhu gitu. Kalau di kepala gitu kan anak-anak biasanya habis main bola gitu, habis ngaheden nyundul gitu, ada lumpur gitu, langsung si anak itu mengusap rambutnya gitu, otomatis si airnya bakal yang tadinya bening menjadi keemasan gitu. Nah keadaannya kan berubah gitu. Jika berubah maka nggak masuk kepada syarat wudhu karena airnya berubah gitu. Berubah karena di anggota badan kita ada yang, maksudnya berubah karena di anggota wudhu kita ada yang merubah keadaan air gitu. Itu yang kelima. Intinya di anggota badan kita, di anggota wudhu kita jangan ada perkara yang merubah air gitu. Bisa itu najis atau benda yang suci lainnya. Langsung yang ke-6, wal ilmu. Dan ke-6, wal ilmu, harus tahu bipardiatihi karena kaparduan wudhu kepada paduna wudhu. Maksudnya di samping kita harus tahu bahwa wudhu itu wajib, kala masuk lagi ya. Yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke-6, wal ilmu, dan harus tahu. Syarat yang berikutnya, kita ini harus tahu bipardiatihi kepada kaparduan wudhu. Maksudnya di samping kita tahu bahwa wudhu itu wajib ya, dan dalilnya surat Al-Maidah yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu perintah wajib wudhu. Langsung harus tahu juga itu batasannya gitu, batasan wudhu gitu.
Intinya di poin yang ke-6 ini kita harus tahu seluk-beluk tentang wudhu. Itu poin yang ke-6. Langsung yang ke-7, wa Allah ya'taqida fardon min furudihi sunnatan. Wa Allah dan jangan ya'taqida nekadkeun fardon kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang fardu wudu sunatan ditekadkeun sunat. Maksudnya karena fardu wudu sudah ditentukan gitu, maka tidak boleh salah satu fardu wudu ditekadkan kepada sunat gitu. Contoh, membasuh tangan itu rukun wudu, tapi karena kitanya kurang tahu ilmu, maka membasuh tangan ini ditekadkan sunat. Nah, itu nggak termasuk syarat wudu. Intinya kita jangan menekadkan salah satu dari fardu wudu ditekadkan kepada sunat, karena fardu wudu sudah ditetapkan, ditentukan. Itu poin yang ke-7. Langsung yang ke-8, wal ma'u tohuru. Syarat yang ke-8 adalah airnya harus mensucikan. Jadi kita harus tahu air yang mensucikan gitu. Batasan air kita harus mengetahui. Karena ini syarat wudu, berarti kita harus tahu masalah hadas, masalah najis, masalah air gitu. Kita harus mengetahui. Lalu bagaimana jika umpama kita seorang mu'alaf gitu ya, karena kita mu'alaf jadi nggak tahu masalah satu, keilmuan mengenai wudu, yang kedua mengenai air gitu. Maka itu ada keringanan gitu, tapi nantinya harus mencari tahu gitu. Karena di syarat yang ke-6, wal ilmu bifardiyatihi, kita harus mengetahui kefarduan wudu. Langsung yang ke berapa? 9, waduhulul waktu, manjing waktu, masuk waktu. Yang ke-10, wal mualatu, dan di sini diartikan tuluy-tuluy atau berkesinambungan, lidah imil hadasi kepada orang, lidah imil hadasi yang daim, yang langgeng gitu ya, dalam berhadas. Maksudnya syarat wudu yang ke-10 itu, jika kita selalu dalam keadaan berhadas, dalam arti selalu dalam keadaan tidak suci, maka kita termasuk syarat, maka kita termasuk kepada syarat wudu gitu. Dan jika mualah di sini diartikan kesetiaan, maka kita dipinta gitu, setiap manjing waktu, setiap waduhul waktu, atau setiap masuk waktu sholat, kita dipinta kesetiaannya gitu. Dalam arti karena wal mu'alatu lidaimil hadas ini termasuk syarat, jadi maksudnya jika pas adzan berkumandang
syarat ini berlaku gitu. Kita diminta kesetiaannya gitu. Karena kalau jika ngikutin lagu Sting gitu ya, sesungguhnya cinta memerlukan kesetiaan. Tanpa kesetiaan, tiada artinya. Itu lagu Malaysia ya, lagu Sting. Jadi jika diurut, bagi kita yang daim hadas gitu ya, selalu dalam keadaan gak suci ketika waduhul waktu gitu, maka kita termasuk kepada syarat wudhu gitu, dipinta kesetiaannya, dan kita harus tahu mengenai air yang suci. Lalu kita jangan menekatkan salah satu fardu wudhu gitu ya, ditekatkan kepada sunat. Lalu kita harus mengetahui bahwa wudhu itu wajib, bahwa wudhu itu ada anggota yang dibasuh gitu. Kita mesti mengetahui hal itu. Langsung kita juga harus mengetahui keadaan diri kita gitu. Maksudnya di diri kita jangan sampai ada benda najis gitu, atau ada benda-benda yang dapat merubah keadaan air yang suci menyucikan gitu. Langsung kita juga harus bersih gitu dari hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit gitu, atau ke anggota wudhu. Dan jika kita dalam keadaan berhadas besar, maka kita mesti mandi wajib gitu. Mungkin sekian itu ya, mengenai syarat-syarat wudhu. Insya Allah pelebarannya bisa dari siapa aja gitu. Dan jika ada salah kata, salah maksud gitu, insya Allah saya dengerin lagi gitu videonya.